Ya, shalom para sahabat pelayanan. Kita bertemu sekali lagi di video yang keempat. Dan pada malam ini hamba ini ingin mengupas dari kitab Kejadian yang mengesahkan antara Yakub dan mertuanya Laban. Ya, jadi pada malam ini kita belajar bagaimana Tuhan menyertai Yakub sehingga kan kehidupan Yakub itu telah mengubah keluarga Laban itu sendiri atau menjadi berkat di dalam keluarga Laban itu sendiri. Jadi sebelum kita berdoa, mari kita membaca firman Tuhan ini terlebih dahulu. Dari kitab Kejadian pasal 30 ayat 30 sampai 34. Sebelum kedatanganku sedikit cahaya yang pakcik miliki, tetapi kini sudah bertambah-tambah menjadi banyak. Tuhan memberkati Pakci selama aku berada di sini. Sekarang bila boleh aku bekerja bagi rumah tanggaku sendiri. Tanya Laban, apa yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, Pakci tidak usah memberikan sesuatu pun kepadaku. Aku mau kembali mengembalakan dan menjaga kawanan domba Pakci jika Pakci mengizinkan hal ini berlaku. Hari ini aku berjalan melalui seluruh kawanan domba Pakci dan memisahkan dari situ setiap anak domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, setiap anak domba yang berwarna gelap, serta setiap kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah yang akan menjadi upahku pada kemudian hari. Kejujuranku akan terbukti apabila Pakci datang memeriksa upahku. Setiap kambing yang tidak berbintik-bintik akan atau berbelang-belang dan setiap domba yang tidak berwarna gelap akan dianggap sebagai curian. Para sahabat pelayanan, ya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta berkat daripada Tuhan supaya penyertaannya nyata di dalam kehidupan hamba ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana yang menonton video ini. Haleluya. Tuhan Bapa Surgawi, sekali lagi hamba ini berdoa, urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sertai topang. Tuhan, biar Engkau menolong hamba ini Tuhan. Biar Engkau memakai bibir bicara hamba ini Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba ini adalah perkataan yang datang daripada surga. Datang daripada perkataan-Mu sendiri. Datang daripada firman ini Tuhan. Kekuatan yang datang daripada Engkau Tuhan, sehingga kan setiap perkataan yang keluar Tuhan adalah perkataan yang penuh dengan hikmat dan keajaiban-keajaiban akan berlaku Tuhan. Bahkan mujizat-mujizat silih berganti Tuhan lewat perkongsian firman Tuhan ini yang akan berlaku kepada setiap pendengar di luar sana Tuhan. Jadi biarlah hamba ini diberkati oleh Engkau Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah pada malam ini Tuhan semua yang hamba perkatakan ini berasal daripada hati-Mu, karena Engkau layak menerima pujian dan penyembahan Tuhan. Biar firman ini berkuasa mengubah banyak orang, memberkati banyak orang sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba ini sudah berdoa. Amin. Nah, para sahabat pelayanan, hamba ini mengutip di kitab Kejadian 30 ayat 30 dan 34. Dan pada malam ini hamba meletakkan satu tema yang biasa didengar oleh setiap kita dan namun berlaku kepada setiap alur-alur cerita, khususnya kepada tokoh-tokoh Alkitab. Jadi bukan di dalam kitab Kejadian saja, bahkan di kitab-kitab yang lain. Nah, tema ini adalah tema yang biasa didengar, bahkan sudah banyak para hamba Tuhan yang berkongsi tentang tema yang berkaitan. Jadi tema kita pada malam ini adalah
Tuhan mengizinkan kesusahan untuk tujuan baik. Jadi para sahabat pelayanan, kalau Tuhan mengizinkan kesusahan untuk tujuan baik, itu berarti Tuhan sedang bekerja. Baik di saat kita senang, di saat kita sehat, di saat kita berada di dalam baik-baik saja, ataupun kita berada dalam kesusahan. Jadi apapun kesusahan yang kita lewati, yang telah kita lalui, semuanya itu berada di dalam kendali Tuhan itu sendiri. Dan pada malam ini hamba ini sangat bersyukur, karena sekali lagi hamba ini mengutip ayat firman Tuhan yang cukup terkenal dalam kitab Kejadian, yang bercerita tentang Yakub dan bapak mertuanya Laban. Jadi mari kita baca sekali lagi. Kita ada 5 ayat pada malam ini, dari ayat 30 ini. Sebelum kedatanganku sedikit sahaja yang pakcik miliki, tetapi kini sudah bertambah-tambah menjadi banyak. Tuhan memberkati pakcik selama aku berada di sini. Sekarang bila boleh aku bekerja bagi rumah tanggaku sendiri. Jadi para sahabat pelayanan yang ada di luar sana, mari kita bayangkan, ini merupakan satu perbualan antara menantu dan bapak mertua. Lebih kurang seperti itulah. Nah, ini merupakan permintaan Yakub kepada Laban, bapak mertua dia. Karena Laban ini adalah seorang bapak mertua yang boleh dikatakan adalah orang yang sangat kuat bekerja, dan pada masa yang sama, dan dari alur cerita ini kelihatannya dia sedang memperalatkan Yakub atau menggunakan Yakub untuk kesenangan keluarga dia. Jadi dari anak pertama dan sampailah anak kedua yang telah menjadi istri kepada Yakub itu, semuanya telah dilalui dengan pekerjaan yang cukup lama, yaitu bertahun-tahun bekerja dengan bapak mertuanya. Dan sehingga kan ada satu saat di ayat 30 ini, Yakub sudah merasakan bahwa sudah perlu waktunya dia bekerja sendiri untuk keluarganya sendiri, dan bukan lagi bekerja untuk bagi kesenangan bapak mertuanya ataupun bagi pihak keluarga mertuanya. Nah, ini merupakan satu perbincangan kepada khusus untuk Yakub itu dan khusus untuk bapak mertuanya. Jadi pada malam ini kita mau berpikir sejenak, apakah yang sedang berlaku di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan kita melihat banyaknya menantu-menantu di luar sana yang boleh dikatakan mereka ini adalah menantu yang baik. Dan menantu yang baik seperti Yakub ini bukan mudah dicari. Di zaman Yakub, di zaman Kejadian, apatah lagi di zaman sekarang ini. Karena walaupun diperhambakan sedemikian rupa, ia tetap menjalankan tanggung jawabnya dan tugasnya sebagai menantu. Namun pada masa yang sama ada waktunya mereka merasakan sudah sampai waktunya mereka berdikari. Sebab firman Tuhan juga berbicara bahwa kalau seorang anak itu sudah berkawin, dia harus meninggalkan keluarga dia, ibu bapak dia. Apa tujuan dia itu? Supaya mereka dapat berdikari, supaya mereka dapat membina rumah tangga mereka sendiri, dan mereka tidak perlu lagi bergantung kepada baik di sebelah ayahnya sendiri, keluarganya sendiri, ataupun di sebelah mertuanya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa perbincangan ini bukanlah semudah mana yang kita pikirkan. Kadang-kadang ada juga yang mertua kita yang keras kepala, susah untuk berbincang dan mencari kata sepakat dan sebagainya. Dan kadang-kadang mereka sangat susah mendengar apa yang kita luahkan kepada mereka. Dan apatah lagi menerima atau mempertimbangkan, atau kata orang mencari solusi bersama-sama, kebaikan bersama. Kadang-kadang kan banyaknya yang membebankan, tapi kurangnya yang memberi kesenangan kepada menantu dia atau keluarga menantu dia. Nah, apa yang kita lihat dalam keluarga si Laban ini? Si Laban ini seolah-olah kan dia sedang mencari keuntungan pribadinya sebenarnya. Sebab semua keuntungan-keuntungan yang dia peroleh kepada menantunya itu, kepada Yakub itu sebenarnya masuk di dalam poket dia, masuk di dalam kandang dia, masuk di dalam hak milik dia, menjadi harta dia.
Jadi sebab itu kalau kita melihat perbualan ayat ke-30 ini, apa yang dikatakan oleh Yakub di sini? Sebelum aku datang di sini, dia cakap, kamu tidak ada apa-apa. Kurangnya hartamu, kurangnya kambing, lembu dan dombamu, dia cakap. Tapi setelah aku datang di sini, kamu semakin diberkati, dia cakap. Jadi bayangkan ini. Sudah pasti semua bapak mertua, mak mertua akan keluarga akan mengimpikan menantu yang seperti ini, yang mendatangkan keuntungan kepada mereka, kesenangan kepada mereka. Dan saya percaya tidak ada bapak mertua atau ibu mertua mencari anak-anak dia yang susah, yang membebankan dia. Tidak mungkin. Bahkan mereka akan melepaskan anak-anak mereka yang tidak menyenangkan mereka, tidak dapat menjaga mereka, bahkan tidak memberi apa-apa kepada mereka. Tapi kalau kita melihat keluarga Laban ini, Laban tidak mau melepaskan menantu dia, yaitu Yakub. Karena dia melihat Yakub ini berpotensi, ya, untuk memberi manfaat kepada ekonomi di dalam keluarga dia. Dan sehingga kan satu saat Yakub memberanikan diri untuk berbincang dengan Laban, bapak mertua dia, untuk keluar daripada rumah mereka, keluar daripada keluarga mereka. Kan sudah sampai waktunya. Dia sudah memperistrikan, ya, anak-anak Laban, dan sudah ada anak, bahkan Laban sudah bercucu. Dan sudah waktunya berdikari. Nah, mari pada saat ini, biar ini menjadi teguran atau nasihat, ya, khususnya kepada bapak-bapak mertua yang sedang mendengarkan video ini, sedang melihat video ini. Mari pada saat ini kita sepakat, ya, kalau menantu-menantu Anda semua sudah boleh berdikari, ya, kadang-kadang kan, ya, beri mereka kebebasan untuk berdikari, memajukan keluarga mereka masing-masing. Ya, kecuali kalau bapak mertua atau mertua itu kan sudah sakit, uzur, dan tidak boleh bekerja. Dan tidak ada cara lain selain daripada meminta bantuan daripada anak-anaknya atau menantu-menantunya, kecuali seperti itu. Tapi kalau masih mampu, ya, untuk mengusahakan hidup dia, ada lebih baik kan, ya, ini memang konteks dalam ajaran Kristen. Ya, itu sebab bukan semua orang Kristen kan suka tinggal dengan ibu bapak atau dengan mertua mereka. Ya, karena kan kadang-kadang kan, ya, ada banyak case. Ya, kadang-kadang kan bukan semua yang kita inginkan itu boleh berlaku. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang tidak kita inginkan itu berlaku. Kadang-kadang menguruhkan suasana, ya, kadang-kadang cara kita mendidik anak pun akan jadi masalah apabila ada orang lain mencampuri mendidik anak. Ya, sebab cara kita pikir dengan cara orang-orang tua pikir tidak sama. Ya, kadang-kadang ini menjadi masalah. Nah, mungkin kasus-kasus seperti ini yang menyebabkan Yakub ini sudah sampai waktunya untuk berdikari, membawa keluarganya keluar daripada kepompong yang dikatakan sedang dikontrol ataupun, ya, sedang dipergunakan oleh bapak mertua dia, Laban. Sebab memang Laban tak mau lepaskan dia karena memberi keuntungan kepada dia. Jadi kalau ada bapak-bapak mertua begitu yang ada di luar sana, usahakan sesuatu. Karena menantu Anda tidak bersama dengan Anda pun, Anda tetap maju, Anda tetap diberkati, apapun bisnis Anda. Karena apa? Kan Tuhan itu adil. Keadilan itu berlaku. Sekiranya kalau kita tidak adil dengan menantu-menantu kita, percayalah. Seperti mana yang kita baca firman Tuhan ini, kenapa Laban jadi kaya? Berkat itu datang dari mana? Bukan di dalam kehidupan si Laban, tapi kehidupan dalam Yakub, kehidupan Yakub. Yakub ini kan anak perjanjian, keturunan daripada yang Tuhan sudah janjikan untuk diberkati. Jadi dari situ ikut berkat itu, dimanapun dia pergi dia tetap diberkati. Nah, mari pada saat ini ayat ke-31. Tanya Laban, apa yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, Pakcik, tidak usah memberikan sesuatu pun kepadaku. Aku mau kembali mengembalakan dan menjaga kawanan domba Pakcik jika Pakcik mengizinkan hal itu berlaku. Jadi bayangkan kerendahan hati Yakub. Ya, dia cakap dia tidak mau harta yang berlimpah yang terlalu banyak sehingga kan dia lupa diri, sehingga kan dia tak perlu bekerja lagi. Tapi dia mau bekerja sesuai, ya, dengan upah dia, sesuai dengan grade kasta seorang pekerja. Walaupun ini anak beranak ini,
menantu dengan bapak mertua ini. Tapi Yakub ini memiliki hati yang baik kepada bapak mertuanya, walaupun bapak mertuanya ini memperalatkan dia. Dan dia sadar semua itu. Tetapi di dalam hati dia, karena dia takut akan Tuhan, dia tetap berjalan lurus sesuai dengan seorang pekerja dan mendapat upah. Dan dia tidak mau minta lebih daripada itu. Dan apa yang dia katakannya? Aku mau mengembalakan kambing, cukuplah itu. Jadi dalam arti kata lainnya, cukuplah gajiku dengan apa yang kulakukan untukmu. Padahal dia berhak untuk meminta lebih daripada itu, sebab dialah yang telah memberi kekayaan kepada Laban. Tapi tidak, dia beranggapan diri dia sebagai kuli, seorang pekerja dalam keluarganya sendiri. Dan pada malam ini, menantu-menantu yang ada di luar sana dan dengar khutbah ini harus memiliki hati seperti Yakub. Kalau Anda mau diberkati, jangan kedukut, jangan berkira. Apa yang Anda boleh lakukan kepada bapak mertua Anda, lakukan itu. Lakukan. Karena ada berkat. Ya, ada pulangan. Berlipat kali ganda. Karena Tuhan itu adil dan ada cara Tuhan memberkati kepada orang-orang yang rendah hati ini. Yang menyadari posisi diri dia. Jadi orang yang rendah hati ini, sekaya manapun keluarga dia tidak akan menumpang. Dia tidak akan menumpang. Karena dia tahu itu hak Tuhan, itu datang daripada Tuhan. Sekuat manapun orang bekerja itu, kalau Tuhan tidak mengizinkan kekayaan itu, orang itu tidak akan jadi kaya. Tapi begitulah perasaan Yakub, pikiran Yakub kepada bapak mertua dia. Walaupun itu ada kaitan dengan usaha dia. Sebelum dia datang dalam keluarga itu tidak apa-apa. Tapi setelah dia datang, keluarga itu ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Kambing dombanya bertambah. Pertama, Yakub seorang yang rajin. Kedua, Yakub ini bertanggung jawab. Ketiga, Yakub ini jujur. Jadi 3 ya perkara di dalam kehidupan dia. Ya, 3 karakter di dalam kehidupan dia. 3 kekuatan di dalam kehidupan yang ada dalam kehidupan dia, yang dia pakai semasa dia bertahun-tahun bekerja dengan bapak mertua dia. Dan itu yang Tuhan lihat. Dan sebab itulah dia diberkati. Dan saya percaya para menantu-menantu yang sedang melihat video ini, ya pikirkan bersama. Dimanapun Anda berada, apatah lagi kalau Anda masih tinggal dengan bapak mertua mereka. Mereka bukan saja darah daging kamu, tapi mereka ya adalah utusan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Menggantikan ibu bapak kandung kamu sendiri, yang harus dihormati dan dihargai. Siapapun mereka, apapun mereka lakukan, mungkin itu menyusahkan dan sebagainya, tapi itu prinsip Alkitab, ya, prinsip Alkitab dan prinsip rohani ini yang dipakai oleh Yakub, dan sebab itulah Yakub sangat diberkati. Dan mari kita lihat di ayat yang ke-32. Hari ini aku akan berjalan melalui seluruh kawanan domba pakcik dan memisahkan dari situ setiap anak domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, setiap anak domba yang berwarna gelap, serta setiap kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah yang akan menjadi upahku. Para sahabat pelayanan, mari kita dengarkan firman ini. Betapa hebatnya Yakub ini. Dia bukan seorang yang berpendidikan, tapi rahasia di dalam hidup dia ini tunduk letak akan Tuhan. Masuk akalkah apa yang dia katakan ini? Dan dia boleh mengerjakan ini dengan begitu mudah. Dengan begitu mudah. Ada ratusan lembu, kambing, domba yang dia urus di kandang mertuanya sendiri. Dan dia sanggup melakukan itu. Kenapa dia buat seperti itu? Sudah pasti kita akan berpikir, dia ini seperti orang yang tak masuk akal apa benda yang dia buat ini. Nah, sebenarnya kenapa dia mengatakan seperti ini? Kita baca sekali lagi. Dari ayat 30. Hari ini aku akan berjalan melalui seluruh kawasan domba pakcik dan memisahkan dari situ setiap anak domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, setiap anak domba yang berwarna gelap, serta setiap kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah yang akan menjadi upahku. Nah, kenapa dia buat begitu? Itu bukan berbicara tentang kebijaksanaan saja,
Tapi saya percayakan itu berbicara tentang sesuatu yang Tuhan mau inginkan berlaku di dalam kehidupan dia. Supaya keadilan itu tetap berlaku, ya kejujuran itu tetap berlaku. Dengan fakta dan buktinya sekali. Yakub tidak menggunakan sebarang perkataan dia tanpa membuktikan daripada tindakan dia. Dan Yakub tidak sembarang mengambil sesuatu yang bukan milik dia. Tapi dia mengambil sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Sehingga kan itu ya tidak masuk akal. Kenapa dia pilih yang berwarna-warna semua ini? Ini sudah termasuk di dalam sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan dia. Dia pilih yang berwarna-warna kambing domba ini untuk menjadi upah dia. Dan yang selebihnya adalah milik Tuhan kambing-kambing itu, yaitu bapak mertua dia. Nah, saya mau ambil yang ini, dia cakap. Nah, itu berarti pertama apa yang kita lihat di sini dari sikap Yakub seperti ini. Dia sebenarnya bukan berjalan dan melakukan pekerjaan itu dengan kekuatan. Ya, dengan kerajinan dia, tapi dia juga berhikmat. Dan ada sebab-sebab dia melakukan ini. Sebab dia sedang membuktikan diri dia. Dia adalah menantu yang terbaik. Menantu yang boleh melakukan sesuatu yang tidak merugikan, bahkan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Nah, sebab itulah dia mengatakan yang berwarna-warna sedemikian rupa ini adalah upah saya. Dan kalau para sahabat pelayanan ingin tahu yang dia katakan yang berwarna-warna ini sebenarnya, inilah kambing-kambing yang diusahakannya selama bertahun-tahun ini. Sampai kambing-kambing ini sehat, sampai kambing-kambing ini beranak pinak dan sebagainya. Jadi Yakub ini tidak mengambil sesuatu yang tidak pernah diusahakannya. Dia mengambil yang sesuai dengan upah dia. Nah, sebab dia mengambil semua ini dan pada masa yang sama sesuai dengan upah dia dan sesuai dengan keuntungannya harus dikembalikan kepada pemilik kambing itu, yaitu mertua dia. Jadi kita sudah belajar di sini bahwa kerajinan itu penting, tetapi ya hikmat juga penting. Karena dari hikmat itu dia berlaku adil, ya di dalam pekerjaan dia dan tidak merugikan sesiapa. Nah, bagaimana kita pada hari ini? Lihat diri kita sebagai menantu. Apakah kita lebih mencari keuntungan kita? Ya. Kalau bapak mertua kita dia seorang penanam sayur. Saya pernah dengar cerita ini. Ya. Ada menantu-menantu yang tidak membantu bapak mertua dia jual sayur. Kenapa? Dia tahu untung sayur berapa saja, minyak dia sudah berapa. Ya. Dan tak mungkin ya dia membuang masa dia di situ. Pasti dia akan cari perniagaan yang lebih baik. Coba kita pikir sejenak. Walaupun itu untung dia kecil, kita hargai, hormati usaha dia. Dia sudah berpeluh di situ. Dia sudah susah di situ. Setiap hari dia dengan peluh, dengan panas matahari, ya dengan lumpur dan sebagainya. Jadi kita menghargai usaha dia. Bukan karena kita perlu mendapat keuntungan di situ baru kita membantu dia. Tidak semestinya. Mari kita jadi menantu yang baik tanpa mengharapkan apa-apa balasan atau keuntungan. Lakukan itu sebagai pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Yakub kepada bapak mertua dia. Kelihatannya sangat merugikan, ya. Sepatutnya dia boleh dapat lebih daripada itu, tapi tidak. Dia ambil sesuai dengan pekerjaannya. Dia ambil upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai pekerja. Dan bukan sebagai menantu. Bukan sebagai ahli keluarga yang berwajib, ahli keluarga yang berkepentingan. Tidak. Tapi sesuai firman Tuhan. Tuhan suka tengok orang yang rendah hati, rendah diri. Dan Tuhan memberkati orang-orang yang sedemikian rupa. Nah, inilah Yakub. Sosok Yakub. Kehidupan yang sangat diberkati. Karena dia memiliki nilai-nilai murni dalam hidup dia. Nilai-nilai yang dibanggakan oleh Tuhan itu. Sehingga Tuhan menyertai hidup dia. Sehingga Tuhan memberkati dia. Karena Tuhan melihat hidup dia memiliki karakter yang baik di hadapan Tuhan. Nah, mari kita teruskan pembacaan kita. Dari ayat 32. Kita masuk ayat 33. Pada kemudian hari,
kejujuranku akan terbukti apabila pakcik datang memeriksa upahku. Setiap kambing yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang dan setiap domba yang tidak berwarna gelap akan dianggap sebagai curian. Nah, itulah tujuan Yakub itu. Dia tidak mau bapak mertua dia salah paham kepada dia, salah anggap. Jadi kenapa dia sampai ada ideal seperti itu, ada kebijaksanaan seperti itu. Ya, kambing itu kan sama. Jadi apabila diukur, diteliti, dilihat daripada warna-warnanya, ini bahagian Yakub, dah tahu jumlah dia dan warna dia sedemikian rupa. Apakah itu bertambah atau berkurangan? Jadi Yakub sekarang ini berbicara tentang keadilan. Jadi itu juga perlu dalam kehidupan. Ya, keadilan itu perlu. Rugi atau untung itu kedua, keadilan dulu. Karena kalau tidak ada keadilan di dalam keluarga, ya, Tuhan tidak dapat menyatakan kuasa dia. Karena Tuhan hanya dapat menyatakan kuasa dia apabila ada keadilan dalam keluarga itu. Keadilan yang bagaimana itu? Ya, keadilan yang bagaimana? Keadilan yang memberikan keuntungan kepada orang lain dan bukan merugikan orang lain. Dan saya percaya ada banyak bisnismen di atas muka bumi ini yang lebih suka merugikan orang lain, tapi lebih mengaut keuntungan. Kadang-kadang anak beranak pun ada begitu, kira begitu. Ya, dia sanggup merugikan keluarga dia sendiri demi untuk kepentingan pribadi supaya dia seorang dia yang untung. Nah, kalau sikap-sikap seperti ini saya boleh kategorikan ini salah satu, bukan tamak saja, tapi sifat-sifat keangkuhan seperti ini sangat memudaratkan kehidupan rohani. Kalau kita memiliki sikap seperti ini, ya harus diingat berkat itu datang daripada Tuhan. Kita rajin macam manapun, kalau kita tidak adil, kalau hidup kita tidak benar, kemungkinan kerajinan kita itu tidak akan menambahkan kekayaan, bahkan tidak akan menambahkan berkat. Dan kadang-kadang kerajinan kita itu kan karena ada dosa di dalamnya, itu akan menghalang berkat. Walaupun banyak orang menggunakan ya perkataan kerajinan ini ada sebagai satu modal ya untuk menambah kekayaan, kesenangan, untuk menimbun harta dan sebagainya. Tapi bagi saya semua itu datang daripada Tuhan. Ya, kalau kita malas sekalipun, kalau hidup kita benar, saya percaya Tuhan ada solusi lain yang membuatkan kita rajin dan kita boleh berusaha. Kalau kita rajin sekalipun, kalau hidup kita benar, ya kita selalu menipu dan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kerajinan itu sebenarnya akan, ya, bukanlah satu tiket atau modal kita untuk menambah keuntungan kita. Karena Tuhan itu tetap adil. Ya, ada banyak cara Tuhan untuk mengambil milik Dia. Ada banyak cara Tuhan untuk merugikan kita supaya kita sadar apa yang kita buat itu. Tapi Yakub ini diuntungkan oleh Tuhan, bukan dirugikan oleh Tuhan. Ya, karena hidup dia benar, dia adil. Dan dia tidak curang dalam semua pekerjaan dia. Walaupun dia berhak sebenarnya untuk mendapat kelebihan. Karena dia yang bekerja. Bukan bapak mertua dia yang berusaha berpuluh-puluh tahun. Ini disebabkan apa? Untuk mendapatkan 2 anak perempuan itu, untuk menjadi istri dia. Akhirnya dia dikuli, diperalatkan. Jadi bayangkan, itu semua karena cintanya terlalu besar itu, sampai dia sanggup mengharungi lautan berapi. Sanggup mengharungi apa saja yang memungkinkan. Ya, itu merugikan kehidupan dia. Tapi syukur karena dia mengenal Tuhan. Dan dia tidak rugi apa-apa, tidak rugi mencintai ya anak-anak Laban. Anak Laban. Ya. Karena dia adalah orang yang benar. Ya, kalau di zaman sekarang ini ya cinta boleh membunuh dan sebagainya dan merugikan sebenarnya. Tapi saya pikir ya kalau kita benar dan melakukan kehendak Tuhan, cinta itu tidak menjadi dosa atau penghalang dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan menyertai untuk memberkati. Seperti mana yang berlaku kepada Yakub. Jadi itulah yang dikatakan oleh Yakub. Supaya kamu tahu, dia cakap, kejujuranku. Supaya aku tidak dianggap mencuri. Begitu. Pintar Yakub ini sebelum dia keluar kepada bapak mertua dia. Ya, supaya diketahui dia jujur, dia benar di situ. Dan tidak dapat tuntutan apa-apa lagi.
Jadi bagaimana kita sekarang ini? Para menantu-menantu. Ada menantu yang ya seringkali saya dengar seperti ini. Keluar saja bawa harta daripada bapak mertua dia. Keluar saja bawa harta daripada istri, ceraikan istri. Banyak case begini, sangat-sangat memalukan. Orang Kristen yang buat ini. Jual rumah, dihabiskan duit rumah itu. Lepas itu suami ditinggalkan, diceraikan suami. Pergi ke tempat lain. Bayangkan itu. Apakah ini contoh yang terbaik yang akan memuliakan nama Tuhan? Kalau kategori seperti ini dan dibandingkan dengan cerita Yakub ini, saya rasa orang itu harus bertobat. Karena apa yang dilakukan Yakub ini adalah satu teladan, teguran dan nasihat kepada orang-orang yang saya katakan tadi itu. Nah, apa yang berlaku? Ayat yang terakhir ini. Jawab Laban, boleh saja. Aku bersetuju dengan apa yang kamu katakan itu. Jadi Laban tiada cara lain untuk mempersalahkan, tiada cara lain untuk menjadi hakim di dalam kehidupan Yakub. Semua yang dikatakan dilakukan oleh Yakub benar, dan tidak ada pun yang salah. Jadi dia tidak ada hak lagi untuk kontrol Yakub, menjadikan Yakub ini sebagai hamba dia, bekerja di rumah dia. Karena Yakub sudah melakukan yang terbaik untuk dia. Sampai Laban pun bersetuju untuk melepaskan ya menantu dia ini. Mari pada saat ini, kalau kamu sudah ada pekerjaan, kamu sudah kawin, ada keluarga, ada anak, jadi menantu yang baik. Ya, jangan meninggalkan sesuatu yang menyakitkan hati bapak mertua kamu. Sebab banyak menantu-menantu seperti yang tidak benar hidup mereka, karena mereka tidak takut dengan Tuhan. Meninggalkan sesuatu yang merugikan keluarga dia. Mari pada saat ini menjadi orang Kristen yang benar, hidup yang benar. Kalau kita keluar daripada rumah, tinggalkan teladan yang baik, tinggalkan harta yang terbaik itu, ya, dan yang boleh dikenang sepanjang zaman. Ada menantu-menantu yang sangat dikasihi oleh bapak mertua dia. Karena apa? Walaupun mereka tidak berharta, mereka tidak memiliki apa-apa, mereka tidak berpendidikan, tapi apa yang mereka lakukan di dalam keluarga dia, itu menyenangkan keluarga dia. Terutamanya kepada mertua-mertua dia, ataupun kepada ibu bapak dia. Nah, ini yang dilakukan oleh Yakub, contoh yang terbaik bagi kita semua yang sudah berkawin dan sudah menjadi keluarga dan menantu ya kepada satu keluarga. Jadi mari kita menjadi Yakub di akhir zaman ini. Yakub yang berhasil, berkemenangan, berkemampuan, berintegriti di dalam kehidupan mereka. Ya, sebagai orang yang percaya, wibawa mereka begitu tinggi, memberkati, memuliakan nama Tuhan. Itu lebih penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang berkeluarga. Ya, ini saja perkongsian firman Tuhan kita pada malam hari ini. Ya, shalom. Ya, terima kasih. Dan kita akan berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Dan Tuhan memberkati Anda semua.